Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran kita ya. Jadi semoga dengan mempelajari materi hari ini menambah rasa syukur kita dan mampu meningkatkan ketakwaan kita ya terhadap apa-apa yang Allah ciptakan. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga semoga senantiasa kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit, dan Allah kembali dengan segera mengangkat penyakit ini ya, agar kiranya kita kembali lagi bertemu di pembelajaran kita sebagaimana seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kondisi yang seperti ini Ustaz harap antum semua bisa senantiasa selalu bersemangat dalam belajar ya, dan menambah informasi, belajar secara mandiri, banyak membaca ya. Apabila terdapat pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya, nanti akan Ustaz sampaikan jawabannya ya. Nah, kalau pertemuan minggu lalu kita bahas mengenai jaringan pada makhluk hidup, kita lanjut pertemuan bab berikutnya adalah sistem gerak. Sistem gerak. Jadi kumpulan jaringan membentuk organ, namanya sistem. Berarti sistem itu adalah sistem organ ya, maka kumpulan dari beberapa organ. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif contohnya tulang dan rangka. Kenapa pasif? Karena tulang itu tidak mampu bergerak secara langsung tanpa ada otot. Makanya otot nanti masuklah dia ke dalam alat gerak aktif. Jadi pembahasan pertama terkait sistem gerak pada manusia kita bahas adalah tulang dan rangka. Apa itu tulang dan apa itu rangka? Nah ya. Nah, ini dia penjelasannya sedikit tadi ya. Gerak dihasilkan itu melibatkan komponen tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif. Dalam arti apa? Dia tidak dapat bergerak jika tidak ada alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi tulang hanya bisa bergerak ketika ada otot. Kenapa otot bisa bergerak? Karena ada kontraksi yang menyebabkan tulang bergerak. Nah, fungsi tulang. Jadi tulang dalam tubuh kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi tulang, ya kan, atau fungsi rangka di sini ya, dalam arti ya. Jadi apa perbedaan tulang dan rangka? Rangka adalah kumpulan beberapa tulang dan sendi penyusun tubuh. Jadi tulang itu, kalau bisa tulang itu bicara cuma satuan ya, satuan tulang gitu ya. Kalau beberapa tulang yang dibahas, maka yang kita bahas adalah rangka tubuh manusia. Rangka. Jadi penyusun tubuh kita yang membuat tubuh kita tegak namanya rangka. Jadi fungsi rangka adalah yang pertama, catat, sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Jadi kita tinggi, pendek gitu ya, itu tergantung pada rangka kita, tulang kita. Makanya dalam proses pertumbuhan yang pertama sekali yang harus kita cukupi adalah asupan dari tulang kita, yaitu apa? Kalsium. Apalagi fungsi rangka selain penunjang dan memberi bentuk tubuh adalah fungsi rangka yang kedua, catat, sebagai pelindung organ-organ penting atau organ-organ vital. Contoh, tengkorak melindungi organ vital apa? Iya, otak, benar. Rangka dada atau tulang dada kita memiliki fungsi melindungi organ, iya, paru-paru dan jantung. Sumsum tulang belakang. Rangka tulang belakang melindungi apa? Sumsum tulang.
Jadi fungsi rangka yang kedua adalah melindungi organ penting. Ya. Fungsi yang ketiga dari rangka atau tulang ya secara menyeluruh ya. Fungsi tulang itu adalah tempat melekatnya otot. Itu fungsi rangka, itu tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot kita itu ada yang menempel di rangka, namanya otot rangka. Baru, nah di dalam tulang juga fungsi tulang itu adalah tempat dibentuknya sel-sel darah, khususnya di bagian sumsum tulang. Jadi kalau antum pernah makan ayam misalnya kan yang kurang matang, kalau antum gigit tulangnya di bagian tengah-tengah itu ada seperti merah-merah kan, sumsum tulangnya itu tadi. Itulah di situ tempat diproduksinya sel-sel darah kita. Dan terakhir, fungsi dari tulang adalah tempat menyimpan cadangan mineral, khususnya apa? Kalsium dan fosfor. Jadi kalsium kita, stok kita disimpan dalam bentuk tulang. Jadi kalau kita kurang kalsium, nanti kalsium diambil dari tulang. Itulah yang menyebabkan tulang kita keropos atau rapuh. Keropos rapuh nanti dampaknya dapat menyebabkan membungkuk atau osteoporosis. Kekurangan kalsium ya. Nanti kita bahas terkait penyakit atau gangguan yang disebabkan pada kebiasaan tubuh kita ya terhadap sistem gerak. Nah, clear untuk fungsi dari tulang. Jadi catat rapi-rapi ya, ada 6 ya, 6 fungsi tulang. Itu ya. Yang kedua adalah jenis-jenis tulang. Jadi tulang itu berjenis-jenis. Tulang ini kita bicara bukan tulang orang Batak ya, bukan nan tulang, bukan. Ini betulan tulang nih. Tulang dibagi menjadi 2, tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras teksturnya keras. Ya, tersusun atas osteosit. Di dalam osteosit terdapat osteoblast. Makanya sebutan dari tulang keras adalah osteon. Apa tadi sebutan tulang keras? Osteon. Osteon tersusun atas osteosit. Di dalam osteosit terdapat osteoblast. Nah, osteoblast itulah tempat diproduksinya osteosit. Kemudian ada tulang rawan. Tulang rawan terbentuk atas atau tersusun atas kondrosit. Sedangkan di dalam kondrosit terdapat kondroblast. Nama lain tulang rawan, kalau tadi tulang keras osteon, maka tulang rawan adalah kartilago. Jadi sifat tulang rawan itu dia lentur, beda dari tulang keras. Kalau tulang keras kaku ya. Kalau tulang rawan itu lentur dia, fleksibel. Nah, baru nanti ada juga jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada 4 jenis ya. Ada tulang pendek, namanya juga tulang pendek, maka bentuknya pendek, benar. Ada tulang pipa atau tulang panjang. Nah, maka tulangnya berbentuk seperti pipa, tengah-tengahnya itu ada ruangan. Nah, tulang pipa inilah tempat diproduksinya sel-sel darah. Baru ada tulang pipih, bukan tulang pipi ya, pipih. Pipih itu artinya tulang tipis. Contohnya kayak tulang rusuk ya, tulang dada, tulang tengkorak, itu tulang pipih tuh, tipis dia. Tulang belikat ya. Dan terakhir ada tulang tidak beraturan, nggak jelas bentuknya. Itulah dia, contohnya adalah tulang belakang. Jadi berdasarkan bentuk tulang ada 4, tulang pipih, tulang panjang, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Oke. Nah, setelah masuk bentuk-bentuk tulang, kita masuk ke pembentukan tulang. Nah, pada awal mulanya tubuh
manusia tersusun atas tulang rawannya. Tulang masa embrio kita itu tulang rawan, tulang rapuh dia. Baru kartilago atau tulang rawan tadi akan semakin lama semakin mengeras. Makanya tulang anak bayi itu sangat rapuh karena masih mayoritas tersusun atas tulang rawan. Kartilago tadi kemudian dibentuk oleh sel-sel mesenkim. Dalam kartilago tadi terdapat apa? Kondroblas, baru kartilago nanti diisilah dia, muncullah dia osteoblas. Nah, osteoblas itulah awal mula pembentukan tulang keras atau osteosit. Nah, sel-sel tulang tadi secara konsentris akan semakin menebal dari dalam keluar dia. Dan mengelilingi pembuluh-pembuluh darah dan serabut saraf. Jadi di dekat tulang itu banyak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Itulah yang dikatakan membentuk suatu sistem namanya sistem Havers. Jadi melalui sistem Havers ini nutrisi tulang atau pengantaran mineral itu melewatkan pembuluh darah. Nah, matrik tulang semakin lama atau bagian-bagian tulang semakin lama semakin mengeras karena penumpukan dari garam kapur atau kalsium karbonat dan garam fosfat atau CaPO4. Itulah yang berperan dalam proses pengerasan tulang. Nah, di dalam tulang juga terdapat setelah dia osteosit, ada osteoblas, ada osteoklas. Osteoklas adalah bagian sel yang berfungsi menyerap kembali sel-sel tulang yang rusak. Jadi kalau tulang-tulang yang rusak diserap kembali, jadi yang lain bisa kembali kuat. Nah, dalam proses pengerasan tulang ini dari anak bayi sampai dengan dewasa, itulah dia sebagai disebutlah dia prosesnya osifikasi atau proses pengerasan tulang, perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Oke, jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan sambil ya mendengarkan sedikit penjelasan dari ustadznya. Nah, berikutnya kita masuk ke sistem rangka pada manusia. Sistem rangka pada manusia dibagi menjadi dua, catat. Rangka manusia dibagi menjadi dua. Rangka aksial, yang kedua ada rangka apendikuler. Rangka aksial itu penyusunnya sumbu tubuh ya, tengkorak, tulang dada, ya, tulang dada baru sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang. Jadi rangka aksial tersusun atas tengkorak, sumsum tulang belakang dan tulang dada. Termasuk juga tulang panggul ya. Tulang panggul itu masuk ke sistem rangka aksial. Sedangkan rangka apendikuler itu artinya alat gerak. Jadi rangka apendikuler nanti dibagi dua, rangka lengan dan rangka kaki. Catet. Ini gambarnya ya. Nah, jadi kalau dia aksial nih, tengkorak, tulang dada, tulang belakang sama panggul. Sedangkan apendikuler nih, dia apendikuler, tangan dan kaki. Oke, nah dia. Oke. Lanjut. Nah, rangka pertama ada tengkorak nih ya, ini tengkorak. Baru ada tulang dada namanya sternum ya. Tulang rusuk costa. Tulang belakang ada vertebrae, makanya makhluk hidup bertulang belakang namanya vertebrata. Oke ya. Nah, baru ada lihat nih untuk rangka apendikuler ada tulang selangka, klavikula, ada tulang belikat atau skapula, tulang lengan atas humerus ya, hasta, ulna ya, pengumpil radius ya. Radius itu yang sejajar dengan jari kelingking. Jari kelingking, jari telunjuk, jari ibu jari maksudnya afwan. Jadi ulna atau rangka radius itu sejajar dengan jempol ya, ibu jari. Sedangkan kalau pengumpil itu sejajar dengan kelingking. Pengumpil hasta, saya ulangi ya, tulang pengumpil atau tulang radius sejajar dengan ibu jari,
Sedangkan tulang hasta atau ulna sejajar dengan kelingking. Baru ada karpal, metakarpal, dan jari itu phalanges. Nah, kalau kaki itu ada femur ya, paha. Kemudian ada patella atau tempurung lutut, ada tulang kering tibia, ada tulang betis fibula, ada telapak kaki tarsal, pergelangan kaki tarsal, telapak kaki metatarsal, dan jari phalanges. Nah, Ustadz harap untuk nama-nama rangka ini bisa antum baca-baca berulang sampai dengan hafal ya, mampu menyebutkan bagian-bagiannya secara lengkap. Nah, ini dia rangka aksial, nih tersusun atas. Banyak ya, rangka apendikuler, rangka gerak ya, alat gerak tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang satu dengan yang lain disebutlah dia sendi. Jadi persendian adalah tempat antara tulang menulang, antara satu tulang dan tulang yang lain yang disusun atas tulang rawan. Jadi hubungan antar tulang itu disebutlah dia sendi ya. Jadi dengan adanya sendi itulah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Oke. Jadi berdasarkan itu sendi dibagi menjadi 3, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Catat. Sendi dibagi 3. 1 sinartrosis, 2 amfiartrosis, 3 diartrosis. Nah, berikut yang pertama kita bahas adalah sinartrosis. Apa itu sinartrosis? Sinartrosis nama lainnya adalah sendi mati. Dalam arti apa? Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa digerakkan. Memang dia menyambungkan antar tulang, namun dia tidak untuk digerakkan. Contohnya apa? Pada tengkorak. Di tengkorak kita itu banyak terdapat sutura ya. Nah, retakan-retakan yang saling bersambung, nah itu tidak bisa digerakkan. Baru ada tulang dada ya, antara tulang rusuk dengan tulang dada sternum yang bagian tengah. Nih terdapat sambungan dia. Nah, sambungan itulah dia disebutlah dia sendi sinartrosis atau sendi mati. Sendi yang tidak dapat digerakkan. Baru ada amfiartrosis. Amfiartrosis artinya sendi kaku. Sendi kaku arti bisa sedikit digerakkan namun tidak fleksibel dia. Sendi kaku. Amfiartrosis. Gerakannya terbatas. Ya. Jadi contohnya apa? Tulang belakang dan tulang kemaluan. Tulang belakang kita itu bergeraknya terbatas, tidak terlalu fleksibel. Maka contohlah dia antar tulang ruas-ruas tulang belakang, itulah dia, termasuklah dia amfiartrosis. Nah, yang ketiga ada diartrosis. Nah, diartrosis itu adalah sendi bebas atau sendi yang geraknya fleksibel, banyak gerak, sendi gerak. Jadi kalau sendi mati itu sendi yang tidak bisa digerakkan, sendi kaku atau amfiartrosis itu sedikit bisa digerakkan, sedangkan diartrosis adalah sendi gerak atau sendi yang fleksibel atau yang leluasa bisa digerakkan. Itu dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Ini dia. Ya, jadi umumnya yang sendi yang bisa digerakkan sebenarnya itu adalah sebutannya diartrosis atau sendi gerak. Sedangkan amfiartrosis sendi kaku itu tulang belakang, baru ada sinartrosis sendi yang tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah tengkorak. Nah, diartrosis yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang mampu digerakkan secara bebas, mau ke atas, ke bawah, ke samping ya. Itu contohnya adalah pada pangkal lengan dan pangkal paha. Lengan atas kita itu sendi peluru tuh. Lengan atas kita kan bisa memutar ke kanan, ke bawah gitu ya. Kalau persneling dia seperti persneling mobil. Nah, itu sendi peluru. Baru ada sendi engsel, namanya juga engsel, berarti hanya mampu bergerak satu arah, hanya ke dalam saja.
Contoh apa? Sendi engsel berarti geraknya seperti engsel. Bagian apa itu? Iya, lutut dan siku. Lutut dan siku kita tersusun atas sendi engsel. Baru ada sendi putar. Nah, putar di sini dalam arti bukan 360 derajat ya, tapi hanya 180. Contohnya apa? Tulang atlas, penyambung antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita bisa nengok kanan kiri karena terdapat sendi putar. Kemudian apa lagi selain di leher tadi tulang atlas, juga di pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita itu bisa itu ya, antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Di situ juga bisa sedikit memutar. Nah, kemudian sendi pelana adalah sendi yang bentuknya seperti pelana. Contoh sendi pelana itu adalah gerakan ibu jari dan hubungan tulang belakang dengan tulang rusuk. Ibu jari itu ya selain geraknya bisa ke depan juga bisa ke belakang, juga bisa memutar. Itulah dikatakan sebagai sendi pelana. Itu dicatat ya, jadi jenis sendi ya. Tadi jenis sendi contohnya dicatat. Sinartrosis apa? Contohnya apa? Amfiartrosis apa? Contohnya apa? Diartrosis apa pengertiannya apa, kemudian contoh sendinya apa. Nah, berikutnya terakhir adalah kelainan gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura. Fraktura itu adalah patah tulang. Patah tulang ini umumnya biasanya penyebabnya adalah kecelakaan ya. Fraktura. Sedangkan kalau yang retak namanya fisura. Retak fisura. Jadi kalau patah fraktura, kalau retak fisura. Apa beda patah sama retak? Kalau fraktura atau patah tadi dia terpisah tulangnya. Tapi kalau dia fisura, retak hanya berupa retakan gitu, nggak sampai terputus atau terbelah dua gitu, hanya retak saja. Itu sebutkan fisura. Itu sakitnya luar biasa. Makanya jaga tubuh kalian, jangan melakukan hal-hal tertentu yang membahayakan tubuh kalian, karena bentuk tubuh itu nanti berhubungan juga karena dengan masa depan kita. Kalau antum pengen semua jadi tentara atau polisi, maka harus dijaga struktur tulangnya ya. Demikian juga berhati-hati ya terhadap kecelakaan pada tulang, karena kalau yang bermasalah tulang yang lain mungkin bisa diurut, bisa dikusuk ya gitu ya. Bisa kembali normal kalau sambungannya itu enggak salah. Tapi kalau sambungannya enggak pas, dia itu seperti ada tonjolan ya. Ya, dalam arti apa? Sedikitlah kecacatan. Namanya manusia, tidak sempurna jadinya. Apalagi kalau kecelakaannya itu menyebabkan patah tulang belakang. Nah, kalau patah tulang belakang itu dampaknya bisa kecacatan dan kematian. Karena tulang belakang itu melindungi sumsum tulang belakang, mengatur sistem kerja organ vital kita. Jantung berdetak, paru-paru bernapas gitu ya. Nah, berikutnya gangguan pada tulang belakang. Nah, untuk gangguan pada tulang belakang itu biasa disebabkan karena kebiasaan duduk kalian. Nah, kalau normal tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, yang nggak normal yang pertama, yang B itu namanya skoliosis. Skoliosis itu tulangnya dari S kan, huruf depan skoliosis karena tulang belakangnya berbentuk huruf S. Kifosis. Nah, kifosis itu membungkuk dia. Kifosis, bungkuk. Yang gambar C itu. Sedangkan kalau yang D itu lordosis, nonjol ke depan. Itu lordosis. Ulangi ya. Skoliosis seperti huruf S tulang belakangnya. Kifosis membungkuk. Lordosis tulang belakang menonjol maju ke depan. Nah, baru itu umumnya disebabkan karena kebiasaan duduk kita. Jadi pastikan dibiasakan duduk di depan komputer, belajar ya. Kebiasaan duduk kita di kelas itu diperhatikan agar tidak mengganggu bentuk atau susunan tulang belakang kita. Nah, berikutnya adalah gangguan persendian. Nah, gangguan persendian itu ada macamnya, ada beberapa macam. Yang pertama ada artritis. Artritis itu adalah radang sendi, membengkak gitu ya. Radang sendi ya. Radang sendi itu sakit luar biasa, itu radang sendi, artritis.
Baru ada dislokasi, sendinya geser. Nah, itu biasanya orang kecetit, ya, kepleko, itu dislokasi. Bahasa kitanya terkilir. Baru ada ankilosis, adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Kenapa? Karena tulang rahang melebur dengan tulang tengkorak. Jadi ada retakan atau remukan di situ. Jadi tulang tadi nggak bisa gerak, namanya ankilosis. Baru ada reumatik. Nah, reumatik itu sebenarnya rasa sakit pada seluruh anggota gerak, ya, lebih kepada menumpuknya suatu senyawa-senyawa penyebab penghambatnya sendi, ya. Demikian reumatik. Jadi rasa sakit badan tubuh ketika digerakkan gitu, ya. Itu reumatik namanya. Mungkin ini aja untuk pembahasan hari ini terkait mengenai apa tadi itu tulang dan rangka. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas, tapi agar kiranya yang Ustadz suruh catat dicatat dengan rapi, ya, sebagai persiapan kita menghadapi ujian. Jika ada pertanyaan boleh silakan ajukan langsung melalui pesan japri via WA, ya. Silakan ajukan pertanyaannya. Insyaallah nanti Ustadz coba langsung jawab. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, agar kiranya Ustadz memohon maaf apabila terdapat kekurangan, ya. Tetap selalu stay di rumah, manfaatkan dengan hal-hal positif, tetap tingkatkan iman dan takwa kita, ya. Tetap semangat, banyak membaca buku, ya. Apabila terdapat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman, agar mampu ditanyakan. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.